Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Dimas Andriansyah. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul SPK Penerima Bantuan Sosial menggunakan metode BWM SAW. Kita langsung ke penulis. Penulisnya itu Gede Syah Hendra. Jurnal Sintek Jurnal Vol 5 02 Oktober 2022. Institut Universitas Pendidikan Ganesha Bali, Indonesia. Kita lanjut ke pendahuluan. Yang pertama ada ikhtisar. Artikel jurnal ini membahas sistem pendukung keputusan atau SPK untuk memilih penerima bantuan sosial menggunakan metode Best Word Method atau disingkat BMW dan Simple Additive Weighting atau disingkat SAW. Tujuannya menyediakan pendekatan sistematis untuk memprioritaskan penerima bantuan sosial berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Relevansinya mengatasi inefisiensi dalam distribusi bantuan sosial, memastikan bantuan sampai kepada yang paling berhak. Latar belakang yang pertama, konteks program bantuan sosial di Indonesia menghadapi tantangan seperti alokasi yang salah, kurangnya integritas, dan penargetan yang buruk. Statistik yang pertama, bantuan langsung tunai yaitu 42%, program keluarga harapan atau disingkat PKH 18,8%, kartu prasejahtera dan bantuan langsung tunai 2,8%. Masalahnya, sosialisasi, verifikasi, dan proses distribusi yang tidak efektif menyebabkan keresahan sosial dan bantuan yang tidak tepat sasaran di masyarakat. Metodologi pendekatan pembangunan BWM dan SAW untuk kerangka pengambilan keputusan yang kuat. Best Word Method atau disingkat BMW menentukan kriteria dengan membandingkan kriteria terbaik dan terburuk yang lain. Juga menggunakan skala Sati mirip dengan AHP untuk perbandingan berpasangan. Simple Additive Weighting atau disingkat SAW menormalkan skor alternatif dan menerapkan bobot untuk peringkat penerima. Kriterianya, kondisi bangunan K2 diidentifikasi sebagai kriteria yang paling kritis. Subkriterianya ada luas lantai, jenis dinding, dan ketersediaan kamar mandi. Yang pertama, luas lantainya itu SK3. SK3-nya ada di angka 0.4054. Jenis lantainya SK2-nya ada di angka 0.2423. Jenis dinding SK3-nya ada di angka 0.1083. Dan ketersediaan kamar mandi SK4 ada di angka 0.2423. Deskripsi data, sumber data, kriteria dan alternatif berasal dari data dummy, fokus pada kriteria terkait bangunan. Misalnya, luas lantai, jenis dinding, dan kamar mandi. Prosesnya, tahap pemahaman bisnis dan data untuk menetapkan kriteria. BWM digunakan untuk pembobotan kriteria, diikuti oleh SAW untuk peringkat alternatif. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Hasilnya, kriteria kondisi bangunan K2 memiliki bobot tertinggi. Subkriteria luas lantai atau SK memiliki bobot tertinggi. Ada di angka 0.4054. Diikuti oleh jenis lantai dan kamar mandi. Nah, masing-masing ada di angka 0.2423.
serta jenis dinding ada di angka 0.1083. Normalisasi dan perankingan menggunakan SAW menghasilkan prioritas penerima bantuan sosial. Pembahasannya, pendekatan BWM SAW efektif dalam mengidentifikasi penerima yang paling berhak berdasarkan kondisi bangunan. Metode ini meningkatkan transparansi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Kesimpulan. Pertama, ringkasan. Penelitian ini berhasil mengembangkan SPK menggunakan metode BWM SAW untuk memprioritaskan penerima bantuan sosial dengan fokus pada kriteria kondisi bangunan. Kontribusi memberikan solusi untuk masalah penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dengan pendekatan yang sistematis dan terukur. Sarannya, integrasi metode ini dengan sistem verifikasi dan sosialisasi yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas program bantuan sosial. Referensinya dari Hendra G.S 2022 SPK penerima bantuan sosial menggunakan metode BWM SAW. Sumber tambahannya ada di link di bawah sini. Terima kasih. Cukup sekian presentasi review jurnal dari saya. Bila ada kurang dan maaf, mohon dimaafkan dan mohon dimaklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.